Kira-kira suara juga. rakyat apa? Suara rakyat yang bisa membawa kemajuan itu hanya Pak Ganjar. Capres nomor 3. Karena apa? Karena komplit. Ya. Karena yang satu sudah dibuktikan Ya. 2 periode. Ilmunya komplit, terus merakyat dan juga tegas, konsisten. Itu yang paling penting ya Pak. Ya, Tri, di demo aja 1 minggu dia nggak gentar. Oh. Luar biasa itu. Iya. Salam Pancasila. Kembali The Driji Show, podcast yang kami dedikasikan untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sore hari ini kita kedatangan tamu, seorang pegiat sosial bidang hukum, Bapak Tri Sulistianta. Selamat sore Pak. Selamat sore. Luar Bang biasa. Andreas. Pembela kebenaran. Ya dah. Kalau bicara hukum kan berarti pembela kebenaran toh Pak Tri. Oke. Tapi ini kebenarannya kadang-kadang Pak Tri itu kalau sama saya kan bahasnya mungkin teologi dan lain sebagainya. Aduh, gimana Pak Tri hari ini? Baik, Bang Andreas. Memang kita sebagai penggiat Sosial, sosial ini termasuk saya pembelaan untuk orang-orang yang kurang mampu. Oh, berarti nggak bayaran? Nggak bayaran. Waduh. Itu Nah, sosial. terus operasionalnya pripun? Kalau operasional, Tuhan pasti adakan. Tuhan pasti buka jalan. Buka jalan, pasti Luar biasa. adakan saat kita butuhkan. Angel ya. Luar biasa. Ilmunya angel. Ya, itu kau Andreas. Nah, jadi sesuai dengan sekarang Mbak Tri saya, di kelompok mana istilahnya? Ada apa namanya? Kelompoknya namanya Lembaga Advokasi daerah. Lembaga Advokasi Daerah. Kebetulan Pak Andreas, Ya. saya itu di organisasi menjadi KAD, Komite Advokasi Daerah, bentukan KPK dengan ngeri. Kadin di KPK Jawa Tengah dengan Kadin bikin lembaga namanya KAD, Komite Advokasi Daerah. Betul, betul Bang Andreas. Lah, ini siapa yang disorot ini? Kebetulan Kadin itu wadahnya Ya. pengusaha. Ya. Berarti pengusaha harus kita jamin untuk berusaha ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu yang sangat berat. Karena dengan adanya kepastian hukum, pengusaha berusaha pasti nyaman, tentram, sejahtera. Pengusahanya nyaman, iso kerja, meningkatkan tenaga kerja, rakyatnya makmur, sentosa. Amin. Wah, luar biasa. Iya. Tapi angel loh Pak Tri. Iya. Dan itu kayaknya ada di salah satu misinya daripada Pak Ganjar. Iya. Menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum. Sesuai waktu debat yang pertama kalau nggak salah tanggal 12 Desember. Iya. Dia mereformasi hukum. Reformasi hukum. Ya, reformasi hukum implementasinya apa? Harus ada kepastian hukum. Dan saat ini negara kepastian hukum kadang kurang mengena untuk kerakyatan. Kalau kita bicara hukum Pak Tri, kan terus akhirnya kan ada namanya si A si B dulu salah. Itu harusnya kita rekonsiliasi atau tetap harus dioyak? Kalau yang namanya hukum, salah harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sesuai dengan saya mengenal Pak Ganjar. Oke. Terus pernah ketemu Pak Tri sama Pak Ganjar? Sudah. Berapa kali ya? Berapa kali kebetulan waktu di Jakarta. Oke. Ya, Pernah ngobrol? Pernah. Cukup lama? Cukup. Oke, ngobrolin apa? Ya, Pak Ganjar itu orangnya itu cerdas.
Smart, oke. Betul. Cerdas dan konsisten. Karena dia menciptakan ASN di Jawa Tengah Good itu luar governance. biasa. Oh, Karena waktu jadi gubernur, ya. kepala dinas di Provinsi Jawa Tengah itu yang dia buka yang namanya Facebook, Twitter. Kalau ada masalah 1x24 jam itu wajib dijawab kepala dinas. Oke. Karena prinsipnya Pak Ganjar itu melayani masyarakat, mengutamakan kerakyatan. Sesuai dengan temanya Pak Ganjar bahwa kerakyatan tuanku adalah rakyat. Nah, inilah yang menjadi hati kita tergerak. Oke. Kenapa sampai dia memperjuangkan rakyat? Ya. Karena di saat beberapa tahun menjabat gubernur, dia sampai di demo 1 minggu. Di demo Iya, Bang Andreas. Gara-gara menetapkan itu penambangan ilegal. Oh iya. Pernah ingat waktu di Simpang 5 Iya. sampai Truknya iya. di Jalan Pahlawan itu 1 minggu kok Andreas. Oh. Iya. Oh. Itu yang saya ingat. Berarti konsisten. Ya. Berarti kalau konsisten, kalau memang dipercaya rakyat mengemban tugas menjadi presiden Indonesia, saya yakin dia itu bisa membawa reformasi hukum yang luar biasa. Oke. Karena capresnya orang yang memang betul-betul memahami hukum. Ya. Sudah praktek di Mahkamah Konstitusi. Cawapresnya toh? Iya. Oh. Itu kan saling menutup. Ya. Ya, dia dua profesor. Profesor ahli tata negara, hukum tata negara. Itu Jadi yang menurut Pak Tri pasangan yang paling tepat ya Ganjar dan Pak Mahfud ini ya ya pasti loh. untuk bisa menjadi pemimpin Republik Indonesia 2024. Iya. 1 putaran, 2 putaran. Menurut Pak Tri? Kalau saya 2 putaran. Kalau Pak Tri 2 putaran. Iya. Wah, analisanya podo karo analisa politikus padahal hukum. Karena lihat Oke. fakta Gimana? di lapangan. Oke. Di lapangan ini kan sudah mulai masyarakatnya sudah mulai mendeteksi mana yang memang calon presiden Ya. yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran Berarti 1 rakyat. putaran no. Tapi karena itu Karena ada tiga calon. Oh, dan juga ada permainan-permainan. Di belakang itulah. Ya kira-kira tahun ke tahun pasti ada lah. Ya, yang namanya Mone itu ada. Ya. Itu Jadi aja, agak itu yang masih belum bisa diantisipasi sehingga bisa jadi 2 putaran. Ya karena Pak Ganjar dari orang-orang yang bersih. Ya. Karena hartanya aja juga Nggak seberapa lah kalau dibanding calon yang Pak Tri ini selain beliau bergiat sosial di bantuan hukum, beliau ini penggiat sosial di gereja juga. Iya toh Pak Tri? Iya. Ya. Jadi kalau menurut Pak Tri, teman-teman atau lingkungan Pak Tri, kalau Pak Tri kan tinggal di Semarang Pak Tri. Iya. Gimana? Teman-teman lingkungan semua ada yang masih menolak Pak Ganjar atau di lingkungan saya? Ya. Kebetulan daerah Taman Sari. Ya. Di 100% itu Ganjar semua. Jati, itu hampir 80%. 80%. Berarti ya kudu kerjane to Pak. Ya. Kurang 20% kok. Nek butuh APK ngomong. Ya. Iya Pak Andreas itu. Tapi sok nongkrong-nongkrong ning warung kopi ngono ra Pak Tri? Ya, saya sering kok. Sering ya? Saya itu dekat rakyat. Nah, seperti kira-kira suara rakyat apa? Suara rakyat yang bisa membawa kemajuan itu hanya Pak Ganjar. Capres nomor 3. Karena apa? Karena komplit. Ya. Karena yang satu sudah dibuktikan. Ya. 2 periode. Ilmunya komplit, terus merakyat dan juga tegas, konsisten. Itu yang paling penting ya Pak. Ya, Tri, di demo aja 1 minggu dia nggak gentar. Oh. Luar biasa itu. Iya. Tapi Pak Tri sempat ikut demo waktu itu.
Yang demo kan yang ilegal. Oh, yang ilegal ya. Ya, gitu Pak Andreas ya. Aduh, luar biasa Pak Tri ini. Harapan Pak Tri, Ya. kalau nanti satu putaran dan Ganjar jadi presiden. Harapan saya Ya. reformasi hukum harus ditegakkan. Reformasi hukum, satu Ya. itu pesannya. Ya. Pak Ganjar, ingat reformasi hukum, jolali. Ya. Terus yang kedua, Yang kedua, politik lah, ya toh? ya. Apa? Yang kedua, kalau sudah ada reformasi hukum, pasti ada kepastian hukum Kepastian hukum. dan itu akan menjamin pengusaha atau rakyat, regulator atau pemerintah akan mempunyai misi meningkatkan perekonomian akan angka yang tercapai. Katanya mintanya 6,5. Ya. Ya, Gitu. oh, pertumbuhannya 6,5%. Iya. 7% loh, kok mudun loh. Oh. 7 gitu, ini salah. Nah ini akan dibuktikan Tapi nanti. gini Pak Tri, Bang ini Andreas. selanjutnya ya, Ya. mumpung masih cukup waktunya ini. Karena beliau ini orang sibuk, sebentar lagi mau cabut. Satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Kalau Pak Tri berkata tentang hukum, kemudian kita berbicara tentang hukum internasional, bagaimana Pak? Kita Ya, Indonesia adalah yang non-blok. non-blok. Jadi tidak memihak Ya, ya, antara negara yang A sama B, pokoknya non-blok. Ya, Lah, kita mempunyai posisi yang strategis. Kita harus bisa membawa negara-negara itu perdamaian. Itu yang utama. Tapi kan kita perlu payung hukum yang kuat supaya segala sesuatu yang dari luar itu kalau masuk kita harus punya benteng yang kuat toh Pak Tri. Iya. Jangan semua kita terima aja semua gitu kan kacau nanti. Betul nggak? Iya. Berarti kan kita harus peningkatan. Iya. Peningkatannya itu istilahnya untuk kedepannya kita harus mempunyai tim-tim teknologi digitalisasi yang bagus. Iya. Istilahnya kayak Cyber kayak- team. Ya. Nah, Kan ini- ada BSSN katanya. Iya. Nah, Badan ini harus Sandi Negara. Ini harus ditingkatkan. Oke. Tapi walaupun kita sebagai negara non-blok posisi di tengah, tapi yang diutamakan harus kedaulatan rakyatnya. Kedaulatan rakyat Rakyatnya. Indonesia berdaulat Itu yang di nomor satu. segala bidang. Siap. Ya. Oke. Pesan Jadi- sama Pak Ganjar gitu. Oh, pesan lagi tambah lagi Ya. kan. Jangan lupa Pak Ganjar itu sudah merakyat. Ya. Besok rakyat harus diperhatikan. Pesannya akeh Pak Ganjar. Ya. Iling-iling dewi Ya. Oke, terima kasih Iya. Pak Tri atas waktunya yang sedikit ini tapi luar biasa mencerahkan kita semua. Semoga teman-teman pemirsa dan kita semua tetap yakin dan tetap semangat bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Salam Pancasila. 3 jari. 3 jari. Terima kasih Pak Terima Tri. kasih. Selamat sore. Sore.